Saat ini, bagi petani di Indonesia, panen merupakan waktu yang dinantikan setelah menunggu dan bekerja dalam kurun waktu yang tidak kurang dari 4 bulan. Walaupun demikian, petani jagung tetap harus berjuang untuk mendapatkan hasil terbaik, diawali dengan penentuan waktu panen yang tepat, pelaksanaan panen, pengelupasan, pemipilan, penjemuran bahkan sampai di penyimpanan, sebelum dijual. Semua petani jagung menginginkan hasil panennya berkualitas dan berbobot, yaitu paling tidak mendapatkan hasil 8 ton per hektar pipilan kering, atau dengan kadar air 15%, sebagaimana yang ditetapkan spesifikasinya oleh pabrik pakan ternak dan industri lainnya. Tentunya hal ini tidak mudah. Pada dasarnya, budidaya tanaman jagung yang berlangsung saat ini, semua mengalir sesuai standar, di mana teknologi terbarukan atau hasil penelitian dan pengujian di bidang pertanian, informasinya tidak semua sampai di kalangan petani jagung. Secara umum, pada lahan jagung intensif, prosesi teknis budidaya tanaman jagung saat ini adalah 1. Pembersihan lahan, yaitu membersihkan lahan dari bekas tanaman jagung sebelumnya, setelah melalui pembakaran. Sisa-sisa tanaman ini biasanya dibuang, dan tidak terlalu banyak yang dimanfaatkan sebagai bahan organik, yang bisa berguna untuk memperbaiki kesuburan tanah di lahan pertanaman jagung. 2. Penyemprotan herbisida, yaitu dimanfaatkan untuk membersihkan lahan dari tumbuhan pengganggu atau gulma. Biasanya herbisida yang digunakan adalah herbisida sistemik berbahan aktif glifosat. 3. Persiapan lahan, berupa pengolahan dan penggemburan tanah. Dalam hal ini biasanya menggunakan bajak. Pembajakan dilakukan secara maksimal, yaitu bajak singkal sebanyak 2 kali, lalu dilanjutkan dengan bajak garu, yang berguna untuk meratakan dan merapikan lahan untuk penanaman. 4. Selanjutnya dalam persiapan lahan ini, diberikan pupuk kandang, atau kohe, biasanya kohe ayam, kohe sapi dan atau kohe kambing, dan diaplikasikan secara merata pada area penanaman untuk tanaman jagung. 5. Setelah itu, dipersiapkan guludan dan saluran air, yang berguna untuk irigasi dan drainase air, dari area pertanaman jagung. 6. 3 jam sebelum penanaman, dilakukan perlakuan pada benih, atau seed treatment, yaitu dengan teknis, mencampur benih dengan fungisida, insektisida, dan ZPT, secara merata. Dosis dan takaran ZPT, serta fungisida dan insektisida yang dipakai, adalah mengikuti petunjuk pemakaian pada label di kemasan produk. 7. Penanaman, biasanya dilakukan dengan tugal, tapi tidak sedikit yang menggunakan planter dorong. Sistem tanam yang dipakai adalah konvensional, dengan jarak tanam 75 x 20 cm, dengan 1 benih per lubang tanam. 8. Pemberian nutrisi tanaman, dilakukan dengan pemupukan yang dilakukan sebanyak 3 kali, untuk pupuk tunggal, dan 2 kali untuk kombinasi dengan pupuk majemuk. Yaitu, untuk pupuk tunggal, pada umur 7 atau 10 hari setelah tanam, adalah urea, sebanyak 200 kg per hektar, TSP atau SP36, sebanyak 150 kg per hektar, dan KACL, sebanyak 150 kg per hektar. Selanjutnya, pada umur 21 dan 42 hari setelah tanam, adalah urea, sebanyak 150 kg per hektar. Selanjutnya untuk kombinasi dengan pupuk majemuk, yaitu pada umur tanaman 10 dan 35 hari setelah tanam, dengan dosis urea, sebanyak 100 kg per hektar, dan NPK triple 15, sebanyak 250 kg per hektar. 9. Pengendalian hama penyakit tanaman dan penyiangan gulma. Biasanya untuk penyiangan gulma menggunakan herbisida selektif, pada umur tanaman 15 hari setelah tanam. Sedangkan untuk pengendalian hama dan penyakit, dilakukan secara regular dan pada saat kemunculan gejala. Biasanya menggunakan insektisida dan fungisida, yang dikombinasikan ZPT, dosis dan takaran pestisida dan ZPT, dengan mengikuti rekomendasi petunjuk penggunaan pada label di kemasan produk. Untuk hal ini dilakukan pada umur tanaman 14, 21, 28 dan 42 hari setelah tanam. 10. Panen. Penentuan waktu panen, dengan melihat warna batang dan kelobot yang sudah menjadi coklat dan mengering, pada biji, akan membalik apabila ditekan, dan dengan adanya lapisan hitam pada bawah biji, atau adanya belai liar.
Demikian dari kami, semoga